Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul 'azim. Jamaah rahimakumullah, sungguh sangat indah pagi hari yang berbahagia ini. Kita masih diberi begitu banyak nikmat oleh Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Begitu banyaknya nikmat Allah, la tuhsuha. Sampai-sampai kita tidak bisa menghinggakannya. Maka kalimat syukur itulah yang merupakan hal yang selalu harus kita lantunkan. Puncak daripada syukur adalah ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pagi hari ini kehadiran kita di sini sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Dipastikan Bapak dan Ibu, ketika kita patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah, mesti hidupnya akan sukses dan bahagia begitu. Materi ini sudah beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan. Ini tinggal lanjutan saja. Kemarin terakhir di Al-Mujahidin sampai kepada bahwa dalam hidup kita ini mesti harus punya tujuan. Hanya tujuan itu yang harus kita pahami adalah ada tujuan antara, ada tujuan akhir. Karena menurut survei kan kebanyakan, karena yang disurvei di Indonesia itu 60% bangsa kita ini tujuan hidupnya nggak jelas. 60%, 27% nggak punya tujuan hidup. 27%. Nah, hanya 10% memiliki tujuan hidup tetapi nggak direview. 3% yang memiliki tujuan hidup dan direview. Jadi, nah kita termasuk yang mana? Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki tujuan hidup. Tujuan antara manusia di dunia telah tercakup di dalam kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tujuan antara manusia di dunia. Bagaimana agar kita selamat? Bagaimana agar kita sejahtera? Bagaimana agar kita bahagia? Bagaimana agar kita barokah? Sehingga puncak tujuan, sehingga ketika manusia itu bisa mencapai tujuan di dunia, maka cirinya itulah pada ujung kalimat salam, itulah barokah. Makanya puncak kebahagiaan manusia, puncak daripada tercapainya tujuan manusia di dunia itulah barokah. Bukan harta, bukan kedudukan, bukan benda kita, bukan dan lain sebagainya, tidak. Betapapun banyak harta kita, kedudukan tinggi, tapi kalau nggak berkah, nggak mungkin akan kita bahagia dalam hidup itu. Nah, sementara tujuan akhir kita di akhirat adalah, kalau kita menurut Al-Quran, versi Al-Quran itu tujuan akhir manusia itu adalah yang disebut dengan maghfirah. Dua itulah yang selalu kita perjuangkan dalam hidup itu. Ketika manusia itu tidak memperjuangkan kedua itu,
maka dia tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Hari ini banyak orang yang dengan mengerahkan segala daya dan upayanya, baik fisik maupun non fisiknya, agar saya kaya, agar saya ini, agar saya itu. Tapi ternyata sampai dia memiliki kelelahan itu tidak didapati, karena itu bukan tujuannya. Jadi ketika kita jalan ke suatu tempat, walaupun seolah-olah itu adalah perjuangan yang besar, tapi kalau itu ternyata tidak sampai tujuan yang sebenarnya, maka yang terjadi adalah kelelahan di dalam hidup. Banyak orang yang hari ini lelah dalam hidup. Bentuk kelelahannya adalah putus asa. Bentuk kelelahannya adalah jiwanya tidak ada ketentraman dan ketenangan dalam hidup. Nah, kemarin kita sudah menyampaikan bahwa tujuan antara tadi barokah, tujuan akhirnya adalah di dalam ayat Al-Quran. Kita akan dapati di dalam surah 28, yaitu surah Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, dalam hal ini untuk kita mencapai kebahagiaan di negeri akhirat. Kalau Bapak perhatikan yang sering ngotak bahasa Arab itu, ketika bicara tentang akhirat itu kalimatnya wabtaghi, aktif, kalimatnya itu aktif, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Kalau sudah soal akhirat itu aktif gitu. Tapi kalau sudah soal dunia, walatan sanasi bakal minat dunia pasif. Orang yang aneh. Ini ayat aneh gitu kan. Kadang-kadang orang lihat kok ayat aneh. Padahal begitulah seharusnya kita. Walatan sanasi bakal minat dunia. Tetapi dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Tapi kalau soal akhirat aktif gitu. Kalau ada orang yang aktif di dunia, itu karena memang termotivasi karena akhirat. Makanya dalam istilah ini, bagaimana agar ketika manusia itu di dalam menapaki hidupnya akhirat oriented. Makanya di dalam Al-Quran itu rukun iman itu sebetulnya ada 6. Tapi yang sering disebut itu cuma 2. Apa itu Pak yang sering disebut 2 itu? Bapak suka memperhatikan ayat Al-Quran enggak Pak? Kalau Bapak perhatikan itu sering disebut cuma 2. Amantu billah wal yaumil akhir, itu yang sering disebut berderetan. Apa yang lain enggak penting? Yang lain penting. Tetapi manusia kalau sudah orientasinya amantu billah, begitu kita melangkahkan kaki karena Allah, terus ketika kita mendapatkan sesuatu itu adalah wal yaumil akhir, akhirat oriented, maka disinilah menjadikan orang yang aktif di dunia dalam konteks mencari ma'isyah itu karena memang dimotivasi oleh akhiratnya. Makanya ada sebuah hadis yang i'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'man li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Carilah karunia untuk bekal di dunia seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya, tetapi carilah karunia untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Sebetulnya ini kalau ingin kita perhatikan redaksionalnya, kalau soal dunia itu ya banyak waktunya gitu. Tapi kalau sudah soal akhirat ya mbok buru-buru, kenapa? Kalau besok mau mati. Hari ini kan terbalik Pak. Kalau sudah soal dunia itu rebutannya luar biasa gitu. Wah
luar biasa kalau sudah soal dunia itu. Nggak boleh rugi, nggak boleh terkurangi, nggak boleh dicurangi dan lain sebagainya. Tapi kalau soal akhirat, tenang-tenang saja. Nah, inilah ayat yang memberikan pengertian kepada kita bahwa akhirat itulah menjadi sasaran utama kita, ya. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Berbuat baiklah sebagaimana orang lain, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada dia. Itu maknanya itu apa, Pak? Makanya kenapa ketika kita berbuat baik itu tidak boleh berpikir secara naluri. Contoh begini, kalau saya berbuat baik kepada Bapak, itu bukan karena Bapak berbuat baik kepada saya gitu. Itu kan kalau gitu naluri namanya, Pak. Makanya nanti dalam perspektif akhlak, di dalam Al-Quran itu kan tingkatan akhlak itu kan ada 4. Tingkatan akhlak itu ada 4. Akhlak yang paling hebat itu tentu akhlaknya namanya adimah. Akhlak adim itu kalau di dalam Al-Quran wa innaka la'ala khuluqin adim. Makanya hitopnya itu K itu hanya kepada Nabi Muhammad. Maksudnya kalau sudah menyangkut akhlakul adimah, kita ini sulit untuk menempuhnya karena hitopnya hanya kepada Nabi. Ini akhlak Nabi, karena akhlak adimah itu cirinya dia berbuat baik kepada siapa saja tanpa berpikir dia berbuat buruk atau tidak kepada dia, atau berbuat baik atau bahkan ketika dia berbuat baik, sekali lagi, kepada orang yang mendolimi dia. Nah ini susah, Pak. Pakai sin besar, susah setengah mati. Nah yang di bawahnya lagi namanya akhlakul karimah. Cirinya akhlakul karimah itu, salah satu cirinya itu adalah memaafkan. Itu salah satu ciri akhlak karimah. Ketika kita belum memiliki sifat memaafkan, itu kita belum akan pernah sampai kepada yang namanya akhlakul karimah. Yang di bawahnya lagi namanya akhlakul hasanah. Nah, ini mungkin yang paling banyak dimiliki oleh kita. Akhlakul hasanah itu maksudnya akhlak yang baik. Itu akhlakul hasanah ini begini. Kita berbuat baik karena dia berbuat baik kepada saya. Jadi unsurnya hanya itu. Jadi kalau saya berbuat baik kepada Pak Iwan karena Pak Iwan berbuat baik kepada saya. Atau seandainya ada orang berbuat baik kepada si A itu karena dia berbuat baik, tapi begitu dia mengkhianati, maka dia juga akan sebaliknya. Itu namanya akhlakul hasanah. Makanya di dalam istilah Betawi itu ente jual, ente beli, itu maksudnya begitu. Jadi kalau sekarang udah borong ya, udah borong gitu ya. Kalau seandainya saya berbuat baik kepada dia karena dia berbuat baik kepada saya, unsurnya hanya itu, tapi tidak kepada Allah. Nah, yang paling buruk namanya akhlakus sayyi'ah. Akhlak yang buruk itu apa? Jangankan diperlakukan buruk, diperlakukan baik saja dia masih berbuat buruk. Itu namanya akhlakus sayyi'ah. Nah, kita disuruh oleh Allah untuk sampai pada tingkatan paling tidak karimah, berbuat baik tapi tanpa memandang dia berbuat baik enggak sama saya. Nah ini angel, Pak. Jadi bahasanya, kamu lihat dulu dia bagaimana dong sama saya. Mesti begitu. Ini memang fitrah, Pak. Tapi mau nggak kita meningkatkan kepada yang lebih tinggi lagi. Jadi ketika kita berbuat baik, tidak berpikir dia berbuat baik nggak kepada saya. Yang berikutnya, tujuan akhir adalah surga tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalanya. Jadi kalau ada hari ini Bapak mendapatkan nikmat, itu hanya persekot, Pak. Karena disempurnakannya nanti di akhirat.
Kalau hari ini Bapak merasakan nikmat, itu hanya sedikit. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu da'iqah. Da'iqah itu sakdulit gitu loh. Ya, bahkan bandingannya itu dalam hadis yang sering saya ungkapkan itu, ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in wa amsaka indahu tis'atan wa tis'in wa anzala ilal ardi juz'an wahidan. Allah menurunkan rahmat baik di dunia maupun di akhirat itu 100 bagian. Allah menahan 99 bagian yang nanti akan kita terima di akhirat, dan Allah menurunkan di bumi 1 bagian. Maka kata Rasul, alangkah bodohnya kita, alangkah nistanya kita, alangkah hinanya kita kalau ada orang yang mengejar-ngejar yang 1 bagian tetapi melupakan yang 99. Orang beriman itu targetnya 100%, Pak. Yang 1 kita cari tetapi sebagai sarana, sebagai alat untuk mendapatkan yang 99. Maka ketika itu kita dapati, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah menjadi orang yang beruntung. Faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, oleh sebab itu dari ayat ini sudah tegas sekali betapa tujuan akhir kita itu adalah maghfirah. Ketika orang sudah mendapatkan maghfirah, mesti dia akan faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah wa qad faz. Dia akan dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, pertanyaan yang harus dijawab oleh kita, sudahkah kita menggapai kesuksesan dan kebahagiaan hidup yang hakiki? Jadi ini pertanyaan, dan pertanyaan ini nggak usah dijawab dengan lisan. Jadi sudahkah kita menggapai kesuksesan dan kebahagiaan hidup yang hakiki? Nah, ini nggak usah dijawab, tapi jawabannya nanti kita akan terjawab sendiri. Nah, sekarang kita harus tahu dulu sukses itu apa, bahagia itu apa gitu. Kalau kita belum tahu definisinya, ya bagaimana mungkin kita akan, oh saya udah sukses, oh saya udah bahagia gitu. Dan nggak perlu orang lain yang memberikan label itu gitu. Nah, sekali lagi, untuk manusia itu sukses, maka kunci utamanya mesti harus beramal. Jadi Al-Quran tidak pernah menyebut satu ayat pun bahwa sukses itu karena banyak harta, sukses itu karena kedudukan tinggi. Nggak pernah menyebut itu. Kalau Bapak lihat di dalam ayat Al-Quran, salah satu ayatnya ini, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, man amila sholih, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an itu tidak pernah membeda-bedakan laki dan perempuan terkait dengan amal, terkait dengan nilai. Oh, kalau laki berarti berhak paling pertama masuk surga. Tidak. Laki pahalanya paling banyak. Tidak. Jadi laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama, hanya tugasnya yang berbeda-beda. Tetapi antara tugas yang satu dengan yang lain memiliki kesempatan yang sama untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi catatan pentingnya di sini, min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Tapi mesti harus dilandasi dengan mukmin, iman. Maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah menjamin hayatan thayyib. Hayat itu kehidupan, thayyib itu baik. Makna lainnya menurut Ibnu Katsir, hayatan thayyibah ini di dunia sukses. Mesti dia akan sukses. Maaf, sekali lagi jangan dibayangkan orang sukses itu karena kedudukannya tinggi, hartanya banyak, titelnya berderet. Bukan itu. Sama sekali bukan.
Nanti kita akan lihat definisinya. Nah, baru walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik atau sukses tadi, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini sukses. Makanya yang harus kita ketahui dulu, apa itu amal, apa itu perbuatan. Karena kita masih sering sulit untuk membedakan itu. Karena nanti dalam bahasa Arab itu dibedakan. Amal itu pakai ain, amalun. Perbuatan itu fa'ala, fi'il. Itu perbuatan. Ternyata antara amal dan perbuatan itu berbeda. Di mana letak bedanya? Bisa jadi Bapak mengaku banyak beramal tapi cuma berbuat gitu. Nah ini, amal adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh insan. Jadi sekali lagi, kalau bicara amal hanya manusia. Tidak ada ayam beramal, itu enggak. Kambing beramal enggak ada. Jadi amal itu hanya manusia berdasarkan kesadaran. Jadi kalau kita melakukan itu, mesti kita sadar bahwa itu kita lakukan. Kalau nggak sadar, berarti bukan amal itu. Misalnya ada orang melakukan sesuatu mabuk, itu bukan amal. Yang berikutnya dasarnya adalah ilmu, mesti dia pakai ilmu. Yang berikutnya pilihan sendiri. Dan dilakukan dengan niat. Ini penting, ini cirinya. Jadi, kalau kita melakukan satu aktivitas di luar kesadaran kita, tidak pakai ilmu, karena orang lain atau pihak lain yang menghendaki kita berbuat, misalnya, bukan karena pilihan kita, dan dilakukan tidak dengan niat, itu bukan amal. Itu hanya perbuatan. Makanya kalau perbuatan definisinya ini, perbuatan adalah satu aktivitas yang dilakukan oleh manusia bisa, oleh hewan bisa, oleh tumbuhan bahkan bisa, baik yang dilakukan secara sadar atau tidak, berdasarkan ilmu atau tidak. Itulah baru perbuatan. Jadi kalau kita ingin beramal sehingga amal kita bernilai tadi, maka mesti harus niat karena Allah. Dasarnya adalah ilmu, dan itu adalah pilihan kita sendiri. Makanya jangan lupa setiap kita melakukan apapun, innamal a'malu binniyah. Nah begitu. Jangan-jangan Bapak dan Ibu, yang seolah-olah itu sudah kita lakukan, menurut kita nilainya amal, ternyata bukan. Makanya besok yaumil akhir itu ada ayat yang menyebut begini, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan akan kami datangkan dan akan kami hadapkan kepada mereka itu orang-orang yang beramal, faja'alnahu haba'an mansura. Tapi ternyata ketika amalan itu dihadapkan, mansura, seperti debu yang berterbangan. Maksudnya kita nggak bisa mengambil nikmat dari amal yang kita perbuatan tadi, karena bukan amal ternyata, tapi itu adalah sekedar perbuatan kita saja. Nah, oleh sebab itu maka bagaimana kita agar hidup penuh dengan nilai? Menurut fuqaha atau ahli fikih dalam ahkamul khamsah ada hukum 5 itu. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Nah, maka dari itu mari kita hanya bermain di yang putih ini, Pak. Kalau nggak sunnah, ya wajib. Jangan kita bermain di mubah, makruh, apalagi haram. Kalau yang namanya haram harus ditinggalkan. Makruh seharusnya juga ditinggalkan. Mubah sebaiknya ditinggalkan. Yang saya maksud apa? Contoh, kalau makruh udahlah kita lihat. Yang ini sudah jelas. Yang wajib kan jelas.
Sholat sudah jelas yang 17 itu. Saum sudah jelas. Haji dan lain sebagainya. Yang sunnah itu banyak. Tetapi saya bicara yang mubah. Katanya, sebetulnya dalam konteks ini, hidup ini lebih banyak yang di tengah ini, Pak. Mubah. Hidup ini banyaknya mubah. Contoh, makan itu hukumnya apa, Pak? Hukum aslinya makan. Hukum aslinya makan itu apa, Bu? Ya. Mubah. Hukum aslinya makan itu mubah. Tapi Bapak bisa menjadi nilainya makruh, bisa haram. Makruh itu apa? Sudah tahap berkali-kali masih dipaksa terus. Itu makruh. Maaf, sudah sampai muntah-muntah masih dipaksa terus. Itu akhirnya haram. Bukan hanya zatnya memang halal, tapi kalau menyebabkan tubuh kita menjadi tubuh kita menjadi rusak, maka itu menjadi haram. Nah, oleh sebab itu, makan itu aslinya mubah, tapi bisa bernilai sunnah, bahkan menjadi wajib. Paling tidak, yang mubah kita rubah menjadi sunnah. Caranya gimana, Pak? Kembali kepada tadi, rumus tadi. Harus ada niatnya. Makannya itu pakai ilmu. Niatnya gimana, Pak? Kita makan itu ya dalam rangka beribadah kepada Allah. Makan itu ibadah loh, Pak. Ya harus diniatkan, saya makan ini beribadah kepada Allah, untuk memelihara kesehatan, sehingga untuk beribadah kepada Allah. Terus ilmunya gimana? Ilmunya mesti berdoa dulu dong. Allahumma barik lana ila akhiri. Terus ilmu lagi berikutnya gimana? Pakai tangan kanan dong. Terus duduk dan lain sebagainya. Itu ilmunya. Dan itu atas keinginan kita sendiri. Nah, ini maaf nanti akan bernilai sunnah. Tapi maaf, ketika Bapak makan sudah pakai tangan kiri, berdiri, nggak pakai niat, mungkin perut kita kenyang, tapi tidak bernilai. Coba bayangkan, berapa menit kita makan itu nggak bernilai, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, tidur itu aslinya nilainya apa, Pak? Tidur itu mubah, tidur itu mubah. Tapi tidur itu bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Seharian tidur terus sampai matanya bengkak itu, ini bisa makruh bahkan haram. Ya harus fantasyiru fil ardh. Tapi maaf, tidur itu bisa menjadi sunnah. Gimana caranya, Pak? Kalau saya bicara sunnah berarti bernilai gitu maksudnya, Pak. Itu menjadi amal gitu maksudnya. Kembali ke rumus tadi, ketika tidur kita niat untuk beribadah kepada Allah, agar ketika kita, makanya Rasul itu cepat tidur, cepat bangun, itu kan di dalam riwayatnya. Ketika kita tidur niat beribadah, terus juga pakai ilmu. Apa ilmunya? Berdoa dong kalau mau tidur. Ada cara-cara yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Maka, maaf Pak, kalau kita tidur minimal berapa jam, Pak? Sehari semalam. Ya? Kebanyakan 8 jam. Harus 8 jam gimana enggak? Rasul itu, Pak, dalam sejarah tidur itu hanya 3 jam sehari semalam. Lama Rasul. Tapi tidurnya Rasul itu berkualitas, Pak. Dan bahkan dalam sebuah hadis, Pak, Rasul itu sepanjang hayat enggak pernah menguap. Gimana tuh? Enggak pernah nguap, Pak. Enggak, pertanyaan. Kalau orang nguap itu biasanya karena apa, Pak? Kalau orang nguap itu kenapa? Kalau kecapean itu dampaknya. Tapi penyebab orang nguap itu karena di otak ini kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen karena mungkin kecapean dan lain sebagainya. Nah, fungsi tidur yang paling utama sesungguhnya adalah untuk memaksimalkan oksigen. Karena apa? Sehingga pompa jantung kita untuk memompa darah kita ke otak ini kan cepat. Karena apa? Karena maaf, kepala kita itu kan sejajar dengan jantung kita nanti. Tapi kalau Bapak ingin tahu sebetulnya yang paling efektif untuk istirahat itu mana? Bukan tidur. Ternyata bukan tidur, Pak. Dalam sebuah penelitian untuk memaksimalkan oksigen ke otak,
Dan termasuk untuk istirahat yang terbaik itu bukan ketika tidur, tapi ketika sholat, ketika Bapak sedang sujud, itulah yang paling efektif. Makanya ada kalimat as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Itu kalau terjemahannya sholat itu lebih baik dari tidur, anak kecil juga tahu. Tapi makna esensinya adalah sesuatu yang paling efektif untuk mengistirahatkan tubuh, sehingga oksigen di otak kita ini menjadikan maksimal, itu hanya dengan ketika kita sujud dengan baik itu. Ketika Bapak sujud dengan baik. Makanya ketika apalagi sepertiga malam yang terakhir itu Pak, namanya sholat tahajud itu. Nah maaf Pak, maaf. Ya mungkin termasuk saya. Kadang-kadang kita bangun tidur aja masih nguap Pak. Iya gak Pak? Kita bangun tidur kan, padahal tidurnya udah tadi ada 7 jam, 8 jam. Tapi bangun tidur masih nguap juga ternyata. Enggak, pertanyaannya kenapa? Karena tidur kita nggak efektif. Sekali lagi, nggak efektif sama sekali tidur kita itu. Kadang-kadang maaf, tidur memang 8 jam Pak, tapi kalau Bapak ingin teliti, tidur benernya paling 3 jam. Coba teliti aja. Atau Bapak ingin ngitung gitulah. Pengantar tidur berapa Pak? Berapa jam? Jarang orang yang begitu masuk tempat tidur terus langsung tidur. Jarang. Mesti teksak gitu. Mesti melayang-layang dulu. Gak ada orang yang tidur terus gak bangun-bangun, gak ada. Pasti ada gangguan. Gangguannya apa misalnya? Dibangunin lah dengan irisnya lah dan lain sebagainya. Itu kan udah tersita berapa tuh? Ternyata begitu dihitung-hitung hanya 3 jam ternyata. Nah, kalau 3 jam saja efektif, Rasul begitu luar biasa. Nah, ini akan bernilai ketika bicara tentang tidur itu. Banyak hal, bekerja dan lain sebagainya. Tapi saya contohkan itu saja. Saya hanya ingin mengatakan, jangan-jangan apapun yang kita kerjakan yang seolah-olah itu ibadah, jangan-jangan sekali lagi itu hanya bernilai mubah. Maaf, jangan-jangan sholat kita pun hanya mubah. Jangan-jangan zakat kita pun jangan-jangan hanya mubah dan lain sebagainya. Bukan bernilai ini atau apalagi bernilai wajib. Karena apa? Tidak diniati yang benar, tidak diikuti ilmu yang benar, yang tidak kalah pentingnya bukan karena diri sendiri, itulah yang disebut dengan ikhlas. Akhirnya Pak, aktivitas yang kita lakukan itu bukannya dosa, tetapi tidak bernilai. Itulah dalam bahasa Al-Quran disebut dengan perbuatan. Oleh sebab itu, mari kita di dalam hidup kita ini pastikan seluruh aktivitas kita ini bernilai dalam konteks amal kita. Bahagia. Nah, nih. Kalau tadi menyangkut sukses itu adalah dengan beramal. Amal caranya sudah saya jelaskan. Amal ada perbuatan dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita akan beramal? Nah, yang berikutnya bahagia. Bahagia itu menurut definisi Al-Quran, makanya Rasul itu menyatakan as-sa'adatu hahuna. Bahagia itu di sini. Jangan seperti orang yang sekarang sakitnya di sini. Itu bertentangan dengan sunnah. Karena apa? Tidak mengikuti sunnah, menjadi sakitnya di sini. Tapi kalau kita mengikuti sunnah, mesti akan menyatakan bahagianya di sini. Dalam bahasa Al-Quran, Allah berfirman begini: alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Dzulmin di situ artinya kesyirikan. Syirik artinya ketika kita melakukan amalan dicampurkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi dan materi. Makanya maaf. Salah satu sifat dan sikap kita ketika beramal tapi ingin dilihat orang, yang dalam bahasa agama itu namanya riya.
itu syirik Pak. Walaupun syiriknya asghar, syirik asghar. Ketika kita beramal, jangan sekali-kali dicampur adukan dengan yang bersifat manusiawi, duniawi, dan materi. Karena kalau itu akan dicampur adukan dengan itu, dia tidak akan pernah bahagia. Tapi ketika kita beramal yang ujungnya adalah iman tadi, betul-betul adalah lillah, maka kata Al-Quran apa ini? Ulaika lahumul amnu, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman. Makna lainnya adalah bahagia. Dan mereka mendapat petunjuk. Jadi kunci bahagia itu adalah iman. Sekali lagi, kunci bahagia bukan harta, kekayaan, kedudukan, no semuanya. Kunci bahagia adalah iman. Kunci sukses adalah beramal. Makanya di dalam Al-Quran itu selalu dikatakan dua kalimat itu berderet. Hampir setiap kalimat amanu wa amilus sholihat, itu sering begitu. Nah, kita juga harus tahu tingkatan bahagia. Nah, yang pertama, ini ada 3. Ini lapisan yang paling luar, lapisan tengah, ya, lapisan ini ada ke dalam, ini lapisan yang paling dalam. Lagi-lagi menurut Al-Quran, bahagia itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan yang luar. Bahagia namanya tingkatan qalbun. Bahagia tapi tingkatan qalbun. Qalbun itu kolaba. Qalbu artinya berbolak-balik. Orang ini bahagianya itu cepat bahagia, cepat susah. Maksudnya apa? Orang yang bahagia tingkat qalbun itu karena dia berbahagia kalau mendapatkan sesuatu. Itu yang ini. Jadi orang ini, sekali lagi, orang ini itu hanya senang ketika diberi. Kuncinya itu saja. Dia bahagia betul kalau mendapatkan sesuatu, apapun, baik yang bersifat dunia dan lain sebagainya. Jadi merasa bahagia ketika dia menerima yang bersifat nikmat. Kalau hilang yang buruk, dia nggak pernah bahagia. Itu tingkatan qalbun. Nah, ada lagi nanti bahagia tingkatan sudur, agak ke dalam. Kalau ini dia bahagia, menerima juga bahagia, memberi juga bahagia. Ini yang tingkatan sudur. Tetapi orang ini lebih bahagia karena memberi. Makanya ada hadis yang bunyinya begini, Pak. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maknanya apa, Bu? Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Maksudnya apa? Makna harfiahnya memberi, tangan di bawah itu menerima. Artinya memberi itu lebih baik daripada menerima. Tapi makna hakikinya bukan itu. Makna hakikinya adalah kebahagiaan, kepuasan itu hanya dimiliki oleh orang yang memberi. Memberi apapun. Memberi tenaga, memberi pikiran, memberi harta, itu dia bahagia. Dia merasa puas. Tapi kepuasan, maaf, tidak akan pernah dimiliki oleh orang yang menerima. Kalau begitu, apa kita nggak boleh menerima? Ya nggak mungkin. Orang bisa memberi itu karena dia menerima. Tapi persoalannya adalah begitu kita menerima, segera memberi. Itu kuncinya. Kalau kita sampai kepada sudur, maksudnya apa? Begitu Bapak diberi kesehatan oleh Allah, segera memberi. Apa memberinya? Untuk taat kepada Allah, untuk nolong orang, untuk melakukan kebaikan. Begitu Bapak diberi nikmat dalam bentuk rizki, memang senang menerima, tapi segera memberi. Memberinya nggak banyak, Pak. Cuman berapa, Pak? 2,5%. Jadi Bapak dan Ibu,
ketika manusia itu bertumpu kepada menerima, ingat, dia tidak akan pernah bahagia. Maka rumusnya anak muda sekarang itu, kebahagiaan hanya dimiliki bagi orang yang membahagiakan orang. Jangan pernah bapak dan ibu berbahagia kalau bapak tidak pernah membahagiakan orang. Itu rumusnya. Inginnya diperhatiin terus, inginnya diperlakukan baik terus, tapi nggak pernah memperlakukan baik kepada orang, jangan pernah kita akan berbahagia. Itu rumus. Rumusnya apa? Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bukan hanya sekedar memberi lebih baik dari menerima, bukan. Tetapi ketika kita menerima, makanya rumusnya begini: terima kasih, terima kasih. Dalam perspektif Islam, itulah yang disebut dengan syukur. Syukur itu adalah definisinya terima kasih. Terima kasih. Tapi kalau terima bapak terus saja dikukuin aja, gak dibeli orang, maaf. Ini contoh kecil. Bapak makan terus, maaf. Tapi gak pernah buang air. Apa yang bapak rasakan? Oh, sakitnya luar biasa. Maka harus ada yang dibuang untuk agar sehat. Begitu dibuang, maka dia akan merasakan nikmat dan sehat. Itulah bahagia tingkat sudul. Yang ini lain lagi. Itu bahagia tingkat lubab. Ini orang sudah tingkatnya tinggi. Apapun yang Allah berikan, dia mesti bahagia. Apapun yang dia berikan mesti bahagia. Sakit ya bahagia, kena musibah ya tetap bahagia. Makanya kata Imam Ghazali, Pak, ketika kita ingin melihat orang yang baik, orang yang tingkat imannya baik, orang yang misalnya tingkat tadi akhlaknya yang paling tinggi baik, itu ketika bapak melihat orang itu sulit membedakan ini orang lagi senang apa lagi susah, itu berarti orang yang tingkat keimanannya udah baik. Tapi ketika kita masih gampang lihat, oh ini orang lagi bahagia, oh ini orang lagi susah nih, itu menampakkan kesusahan dan kebahagiaan yang berlebihan, itu ciri orang yang tingkat keimanannya masih rendah. Jadi ketika kita sulit membedakan bahagia ya begitu, susah ya begitu, tenang-tenang saja gitu. Ketika bapak sudah sulit membedakan itu, berarti kita sudah sampai tingkat yang namanya lubab. Itu tingkat yang paling tinggi. Suatu ketika, ini cerita, ada seorang pasien, cantik, masuk usianya kira-kira 40 tahun. Suaminya berapa tahun, Pak, kalau bapak ini tahu? Hampir 70 kan, 68 kan. Udah gitu sakit-sakitan lagi. Terus begitu saya masuk ke ruangan, saya tanya, Bu, maaf, tolong bapaknya dibantu. Dia kaget. Ustaz, ini bukan bapak saya, suami saya. Tinggal saya kaget. Ini suami ibu. Iya Ustaz, gak usah kaget lah Ustaz. Terus dia bilang apa? Kok bisa ya? Ini saya cuma baru ngomong kok, dia langsung nyaut, kok bisa ya? Udah sepuh seperti itu, tapi dia sakit-sakitan ngurusi. Terus dia bilang apa? Saya justru hari ini saya berbahagia Ustaz. Saya berbahagia, merasa bermakna, saya merasa hidupnya bernilai. Karena suami saya tanpa didampingi oleh saya, dia merasa selalu perlu saya. Dulu saya pernah punya suami, tapi saya tidak dimanusiakan. Saya dianggapnya pembantu, saya dianggapnya ini. Saya tersiksa Ustaz. Tapi hari ini saya berbahagia. Walaupun saya cuma ngurusi seperti ini. Tapi itulah jangan-jangan yang menyebabkan saya nanti mengampuni dosa-dosa saya yang lalu. Terus ini menjadi sarana saya untuk masuk surga. Luar biasa orang begini. Jarang ya Pak. Jarang sekali. Dan ini Pak, yang dimaksud kalau orang sudah kebahagiaannya sudah tingkat lubab, sudah tidak melihat lagi dia kondisinya apa, dia sudah tidak memperhatikan fisik,
tidak memperhatikan apa lagi, tetapi yang penting dia bahagia dengan melayani, bahagia dengan berbuat, bahagia dengan melakukan sesuatu. Inilah sesungguhnya bahagia secara hakiki. Tapi memang angel, susah. Nah, oleh sebab itu, berbaik itu memang susah. Kalau semuanya itu mudah, ya sudah, nggak ada yang membedakan antara yang satu dengan yang lain. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, minimal kita sudah tingkat bahagianya udah di sinilah. Yang tengah-tengah sajalah, yang sudur. Bahagia dengan memberi. Kalau menerima semua orang itu gampang, Pak. Menerima itu semua orang bisa. Tetapi bagaimana dengan bahagia memberi? Nah, itu juga harus berlatih. Nah, yang atas itu apapun kondisinya dia tetap bahagia. Bahkan ketika orang yang ini, Pak, semuanya itu dinilai baik. Itu yang tingkat lupa, Pak. Semuanya dinilai baik. Contoh begini. Kalau dia sakit itu bukan yang dinilai itu sakitnya, Pak. Tapi ketika sakit yang dinilai baiknya. Baiknya orang sakit apa? Maka di dalam hadis Rasul disebutkan, man marido lailatan fasobaro warodya biha anillah warodya min dunubika yaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang sakit satu malam saja, dia ridho, dia rela, dia ikhlas, maka seperti dia dirontokkan dosa-dosanya sebagaimana dia baru dilahirkan dari perut ibunya. Yang dilihat oleh dia apa? Alhamdulillah, dengan saya diberikan sakit, dosa-dosa yang saya dulu, yang mungkin saya dulu masih jahiliyah katanya, itu dirontokkan oleh Allah. Maka Allah dengan cara menyayangi saya diberikan sakit agar saya menghadap Allah dengan kebersihan. Itu orang yang sudah tingkat sampai lubang, Pak. Semuanya itu dinilai baik. Kira-kira kita bisa nggak seperti ini? Insya Allah. Mudah-mudahan sudah kita bisa sampai tingkat yang itu. Nah, kebahagiaan yang sesungguhnya ini, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rizki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Kesimpulan dari sini adalah kesuksesan dan kebahagiaan yang sesungguhnya adalah surga. Inilah yang harus menjadi cita-cita utama kita. Jangan sampai hanya karena persoalan-persoalan kecil di dunia menyebabkan menghalangi kita masuk surga. Tapi bagaimana agar kita mempercepat kita masuk surga? Dengan amal kita mempercepat masuk surga, dengan bermasyarakat kita mempercepat masuk surga, dengan bergaul di masjid mempercepat masuk surga, dengan berkeluarga bagaimana mempercepat masuk surga, dengan bekerja mempercepat masuk surga. Jadikan semua sarana yang ada di dunia ini untuk menjadikan sarana mempercepat kita masuk surga. Jangan dijadikan sebagai penghambat kita masuk surga, karena mungkin kita berbuat dolim, kita berbuat kufur, kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini karena masih perlu uraian yang panjang. Saya kira baru sampai di sinilah bahwa puncak kebahagiaan manusia adalah surga. Mari kita gapai surga ini dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini, karena hanya di dunia inilah kesempatan kita. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia inilah tempat bercocok tanam yang pada akhirnya kita akan menuainya nanti, akan panen di akhirat nanti. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.